Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar sahabat percikan iman? Sekarang sebentar lagi kita akan berbuka saum, dan tak terasa kita sekarang sudah ada di pekan ketiga ya, dari bulan yang penuh keberkahan ini. Di pekan ketiga ada peristiwa yang sangat besar, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, di surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan yang nyata, yang jelas. Kemudian dari situ kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sahabat percikan iman, Quran yang ada di tangan saya dan tangan sahabat-sahabat semuanya, pasti di setiap rumah itu kita punya Al-Quran. Pastilah. Bahkan Quran itu tidak satu biasanya. Di ruang tengah ada, di ruang tamu ada, di kamar ada. Nah, mudah-mudahan banyaknya Quran di rumah kita itu berbanding lurus dengan rajinnya baca Al-Quran. Karena ada juga yang Qurannya banyak, setiap versi. Ya kan sekarang ini Quran tuh versi, maksud saya versi itu penampilannya ya. Karena kalau isi Quran kan sama aja. Tapi ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna biru, begitu. Orang terus membeli Al-Quran, mengoleksi Al-Quran, tapi sayang sekali kurang rajin membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan sekarang ini, berbarengan dengan nuzulul Quran, karena memang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang Al-Quran. Sahabat yang Allah muliakan, Quran itu merupakan mukjizat, bukti kenabian. Jadi begini, semua nabi itu ada bukti kenabiannya. Namanya mukjizat ya. Semua orang itu butuh bukti. Kalau saya tanya, Anda PNS bukan? Ya saya PNS. Buktinya apa? Nah, SK. Nah, kan gitu. Kamu kuliah di mana? Kamu benar mahasiswa? Iya betul Pak, saya mahasiswa. Mana kartu tanda mahasiswanya? Gitu ya. Jadi ketika kita mengaku itu butuh pembuktian. Ketika Anda mengaku mahasiswa, pembuktiannya dengan kartu mahasiswa. Ketika Anda mengaku saya PNS, saya ASN, ada SK ASN-nya. Sekarang kalau seseorang mengatakan saya nabi, itu harus ada buktinya. Nah, bukti bahwa seseorang itu nabi, maka ada namanya mukjizat. Nah, mukjizat itu ada dua. Pertama namanya mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah itu mukjizat yang hanya bisa disaksikan oleh orang yang hadir pada saat itu. Seperti Nabi Musa melempar tongkatnya, kemudian jadi ular. Siapa yang menyaksikan? Yang hadir di situ. Itu namanya mukjizat hissiyah. Nabi Isa, mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan orang yang buta. Diusap, orang yang buta itu matanya langsung bisa lihat. Hissiyah, kenapa? Hanya bisa dilihat, disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Sezaman. Nah, itu namanya hissiyah. Ada lagi mukjizat akliyah. Nah, satu-satunya nabi yang diberi mukjizat akliyah
adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nabi yang lain itu hissiyah, ya, hissiyah. Kalau Nabi Muhammad SAW dua-duanya hissiyah dan akliyah. Pernah ada orang yang meragukan kenabian. Kata orang jahiliyah, Muhammad, kalau benar kamu nabi, coba tuh bulan purnama itu belah jadi dua gitu. Nah, jadi kebayang nggak sama teman-teman? Ada bulan purnama, ya, gitu. Nabi memberikan isyarat gini, terbelah bulan. Itu hissiyah. Tapi mukjizat yang paling hebat itu adalah akliyah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini dikatakan akliyah apa? Walaupun nabinya sudah wafat, tapi kemukjizatannya bisa kita rasakan. Kalau mukjizat hissiyah akan dirasakan, akan dilihat kalau kita sejaman. Itu hissiyah. Kalau akliyah, kita tidak sejaman dengan Rasulullah SAW. Tapi semakin teman-teman membaca Al-Quran, semakin sering, semakin dalam, semakin banyak menghayati, itu terasa sekali kemukjizatannya. Itu namanya akliyah, mukjizat akliyah. Contoh, Quran itu satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan orang. Itu bagaimana, sob? Ya, kalau ada orang yang hafal agama lain, hafal kitab sucinya, masuk buku The Guinness Book. Umat Islam yang hafal Quran itu ratusan juta dari sekian miliar umat Islam. Dan yang paling unik, ada orang-orang yang di bawah umur dia sudah hafal Al-Quran, atau yang sudah sangat tua, dia usia 70 baru menghafal Quran, selama 3 tahun dia hafal Al-Quran. Gitu. Nah, ini salah satu mukjizat akliyah. Nah, makanya kami di Galeri Dakwah Percikan Iman ini, teman-teman, saya ada di Masjid Peradaban. Nah, kalau Anda ke sini, di bawah nih, kita di lantai utama ya, di lantai bawah itu ada kelas-kelas di bawah ini. Di lantai basement itu ada kelas-kelas. Tujuannya untuk mengkader, kelas-kelas itu untuk mengkader para pejuang Al-Quran. Orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran di masyarakat. Karena kalau suatu bangsa itu ingin berkah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau suatu penduduk beriman dan bertakwa, kami buka pintu keberkahan. Nah, untuk supaya beriman dan bertakwa harus diberi inspirasi dari Al-Quran. Harus diberi nasihat oleh Al-Quran. Hadza bayanu linnas. Quran itu penjelasan bagi manusia. Wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Quran itu petunjuk dan nasihat. Makanya kalau kita hati sedang gundah, jiwa kita sedang gelisah, kemudian pikiran kita sedang tidak fokus, mau'izah, jadikan Quran itu sebagai nasihat, baca. Nah, baca. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita mengenal apa yang disebut dengan tadarus. Tadarus itu suatu cara di mana Nabi Muhammad SAW setiap Ramadan kedatangan malaikat Jibril. Lalu membacakan ayat. Jadi teman-teman sekalian, Quran itu kan turun awalnya tidak tersusun seperti ini. Jadi mula-mula turun Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Istilahnya itu berserakan lah. Gitu. Nah, beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, malaikat Jibril tiap Ramadan datang. Lalu
malaikat Jibril membacakan sesuai sistematika ini. Malaikat Jibril membacakan Al-Fatihah, tamat diulangi. Membaca Al-Baqarah, terus diulangi oleh Nabi. Membaca Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya. Jadi, Quran yang 30 juz ini tersistematisasikan seperti sekarang, bukan ide Nabi, bukan kreativitas Nabi, tetapi bimbingan wahyu yang suka disebut dengan tadarus. Tiap malam, malaikat Jibril mengajarkan sistematika Al-Quran seperti yang ada di tangan saya ini dan di tangan ibu bapak sekalian. Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai berakhir dengan An-Nas. Jadi sistematikanya saja itu dibimbing oleh malaikat Jibril alias berdasarkan wahyu. Apalagi isinya. Karena itu di bulan yang penuh berkah ini kita hidupkan tradisi atau semangat apa yang pernah dialami oleh Nabi dengan malaikat Jibril. Nah, yang namanya tadarus itu disesuaikan dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ya, bagi teman-teman yang sudah lancar, boleh jadi 1 kali baca bisa 5 lembar, ya, 10 lembar. Tapi bagi yang belum lancar, tidak apa-apa 1 ayat, tidak masalah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kabar gembira bagi teman-teman yang bacaan Qur'annya belum lancar. Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang membaca Qur'an dengan terbata-bata karena dia masih belajar, ya. Jadi orang lain 1 halaman, dia itu 1 baris. Ri'u ila, orang lain mau udah kemana, dia masih terus. Nah, sahabat, kalau Anda di posisi itu, kata Nabi, wallazi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, baginya 2 pahala. 1 pahala belajar, ya, terbata-bata. 1 pahala belajar. 2 pahala karena dia bersungguh-sungguh. Dan al-mahiruna bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang sudah mahir itu beserta para malaikat. Jadi kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini silahkan dikembalikan kepada kadar kemampuannya masing-masing. Bagi yang sudah lancar, alhamdulillah. Bagi yang belum lancar, belajar terus. Makanya kualitas bacaan Al-Quran terbagi pada 3 level. Pertama, qiraah. Qiraah itu membaca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya. Nah, di level ini kalau kita terus belajar dan membaca, maka falahu ajron, baginya 2 pahala. Di antara sahabat percikan iman ada yang di level ini? Nah, nggak usah berkecil hati. Anda dapat 2 pahala. Itu namanya qiraah. Yang kedua, tilawah. Kalau tilawah itu membaca Quran sudah benar bacaannya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Dengan tilawah yang bagus, yang benar, yang indah. Makanya di Indonesia itu disebut musabaqah tilawatil Quran. MTQ. Musabaqah tilawatil Quran. Kenapa tilawatil Quran? Karena yang ikutnya adalah orang-orang yang sudah mahir. Nah, yang ketiga, tadabur. Kalau tadabur itu membaca Quran dan berusaha memahami makna yang ada di dalamnya. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Contoh misalnya, Quran yang ada di tangan saya ini namanya Quran Al-Mu'asir.
teman-teman bisa baca terjemahnya saja. Tapi di sini ada footnote. Ya, yang punya Quran begini coba lihat footnote ya. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah di bla 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 di sini dijelaskan. Nah, kemudian di sini juga ada bimbingan tajwidnya ya. Nah, kemudian di sini juga ada ayat-ayat yang punya asbabun nuzul. Latar belakang turunnya ayat. Nah, di sini juga saya cantumkan. Kemudian di sini juga ada hadis-hadis, mutiara hadis lah, semacam mutiara hadis. Hadis-hadis yang berkaitan erat dengan ayat yang sedang dibahas. Dan di sini pun ada ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian di bagian belakang ada kumpulan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman cari doa-doa kan kadang-kadang susah ya, lama ya. Anda tinggal ambil di bagian akhir, di situ ada kumpulan doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, itu namanya tadabur. Jadi tadabur itu membaca, kemudian kita berusaha membaca maknanya, terjemahannya, memahami tafsirnya, memahami asbabun nuzulnya, dan tentu saja bacaannya pun kita perbaiki. Nah, itu namanya tadabur. Jadi belajar Quran yang paling ideal adalah tadabur. Tapi tetap kembali kepada kadar kemampuannya masing-masing. Karena setiap orang punya kadar yang berbeda-beda. Yang penting momentum Ramadan inilah kita gunakan untuk semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, meningkatkan pemahaman kita ya, yaitu dengan program tadarus. Karena tadarus itulah salah satu cara untuk supaya kecintaan kita terhadap Al-Quran semakin meningkat, pemahaman juga semakin meningkat. Nah, ini Quran yang 30 juz ini awal pertama kalinya adalah turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan lah turun Al-Quran sebagai penjelasan bagi manusia dan pembeda. Furqan. Jadi maksudnya begini. Kalau kita sudah sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan nasihat dari Al-Quran, kita berusaha memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kita akan punya energi untuk bisa memisahkan ini benar, ini salah, ini syubhat, ini halal, ini haram, ini halal. Kita tuh bakal punya kekuatan untuk secara tegas mengatakan ini benar, ini salah. Kenapa? Karena furqan itu, kemampuan untuk membedakan ini benar dan salah, erat kaitannya dengan apa yang sering kita baca. Nah, kalau yang sering kita baca itu Al-Quran, maka wawasan kita tentang kebenaran itu semakin menguat, semakin tajam. Nah, percikan iman, di bulan yang penuh keberkahan inilah momentum terbaik, terindah, untuk menyisihkan waktu. Bila perlu kita ini punya target. Coba sahabat-sahabat percikan iman, Anda punya target di Ramadan ini berapa juz bisa ditamatkan. Ada yang khotam, alhamdulillah. Ada juga yang saya mampunya cuma 15 juz, nggak masalah. Aduh, saya kan mampunya cuma 3 juz, nggak apa-apa. Kembali kepada kadarnya. Tetapi setiap orang bagusnya punya target. Saya targetnya ini. Nah, supaya kalau punya target kan kita berjuang mencapai target itu. Menjadi salah satu langkah untuk supaya terukur apa yang kita lakukan. Yaitu kita menetapkan target-targetnya. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, Iqra'ul Quran, kata Nabi SAW. Baca oleh kamu Al-Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaanmu terhadap Quran itu akan menjadi penolongmu, syafi'an li ashabihi, penolong bagi yang membacanya. Nah, orang yang membaca Quran terbagi lagi kepada 3 kelompok, ya. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kami wariskan Al-Quran. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan, kami berikan Al-Quran kepada orang yang kami pilih. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi SAW beliau menerima Al-Quran, lalu Al-Quran itu diberikan, disampaikan kepada kita, kepada umatnya, faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara umat Nabi Muhammad itu ada yang melanggar. Membaca Quran, memahami Quran, tapi melanggarnya. Itu dzalimun li nafsihi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid itu orang yang mengamalkan tapi yang dasar-dasarnya saja. Yang pokok-pokoknya saja. Yang inti-intinya saja. Kalau sholat cuma yang wajibnya saja. Nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat rawatib, nggak pernah sholat tahajud. Pokoknya yang pokok-pokoknya saja. Sholat wajib aja gitu. Kalau puasa ya cuma Ramadan saja. Udah Ramadan aja. Nggak pernah terpikir untuk saum sunnah Syawal, saum sunnah Senin Kamis, pertengahan bulan, enggak. Pokoknya yang wajib aja. Nah, itu namanya muqtasid. Orang yang melakukan ajaran-ajaran Quran yang pokok-pokoknya saja. Nah, kita berharap saudara-saudaraku tercinta, di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas bacaan kita menjadi sabiqum bil khairat. Orang-orang yang membaca Quran, berusaha memahami Quran, sabiqum bil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, dimulai dari mana berlomba dalam kebaikan? Mulai dari membacanya dulu di bulan yang penuh berkah ini. Membacanya dulu. Kemudian tentu saja kita memahaminya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi yang dimaksud dengan sabiqum bil khairat adalah dimulai dari berlomba untuk membaca dan memahami serta mengamalkannya. Nah, dengan demikian kita semoga termasuk orang yang sabiqum bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Allah muliakan, bagaimana sih cara kita menyikapi Al-Quran? Ya, pertama adalah al-imanu bil Quran. Mengimani bahwa seluruh isi Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal sudah saya sampaikan, sistematika sekarang ini bahkan bukan ide Nabi. Malaikat Jibril tiap Ramadan turun membimbing sistematika bacaan ini. Nabi mendengarkan mengulangi, mendengarkan mengulangi. Jadi al-imanu bil Quran. Kita mengimani isi Al-Quran. Yang kedua adalah ta'allumul Quran. Mempelajari Al-Quran. Di mana mempelajari Al-Quran ini kembali kepada level kita. Ada yang level di bacaan, memperbaiki bacaan aja. Ada yang level sudah ke hafalan, ya. Ada yang levelnya sudah ke pemahaman. Silakan sesuaikan dengan kadar masing-masing. Tapi yang pasti kita harus punya tahapan yaitu ta'allum. Yang pertama al-imanu bil Quran, yang kedua ta'allumul Quran, yang ketiga adalah tatbiqul Quran. Mengamalkan Al-Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Amalkan Al-Quran, nanti Allah akan melihat seberapa ikhtiar kamu dalam mengamalkan Quran itu. Al-amal tatbiqul Quran, mengamalkan. Maka
Kalau kita sudah mengamalkan, jangan lupa ad-da'watu ilallah. Ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama mencintai dan mengamalkan Quran. Dan ketika kita mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran, jangan lupa apa yang Allah firmankan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Tidak ada ucapan yang paling bagus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Tidak ada ucapan yang paling bagus kecuali orang yang menyeru kepada kebenaran. Wa amila sholihan. Dan dia pun beramal soleh. Jadi kalau kita berbicara bagaimana menyikapi Quran. Al-iman, kita imani Al-Quran. Ta'allumul Quran, kita pelajari Al-Quran. Tatbiqul Quran, kita praktekkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Lalu apa? Ad-da'wah. Kita mendakwahkan Al-Quran. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya itu juga merupakan ajakan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, istri Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Maksudnya apa? Beliau itu ucapannya Qurani, pemikirannya Qurani, perbuatannya Qurani. Nah, kita-kita ini di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini, kita berjuang bagaimana menyisihkan waktu untuk tadarus Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, dan mendakwahkan Quran. Semoga saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, dengan begitu kita akan menjadi generasi Qurani. Generasi Qurani adalah generasi yang cara berpikirnya disibghoh, ya, dipengaruhi, dipoles dengan nilai-nilai Al-Quran. Sebab apabila kita ini sudah dibentuk, apabila pikiran kita sudah dibentuk, sudah dicelup dengan nilai-nilai Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang jujur, orang yang punya komitmen, orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena semua itu merupakan pesan yang ada di dalam Al-Quran. Kita menjadi ayah yang amanah, menjadi ibu yang amanah, menjadi anak yang amanah, menjadi guru yang amanah, menjadi pimpinan yang amanah, menjadi bawahan yang amanah. Semuanya akan berada di koridor yang Allah ridho. Karena pikiran kita, hati kita, perilaku kita disibghoh. Disibghoh itu apa? Dicelup. Ya, dicelup. Celupan sibghatullah, celupan Allah. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul Qurani. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di minggu ketiga bulan Ramadan ini kita menegaskan, ya, bahwa disitulah Al-Quran turun di bulan Ramadan, dan itu akan menjadi pegangan bagi kita untuk berperilaku secara Qurani. Sahabat yang Allah muliakan, kalau kita renungkan lagi, di antara yang dikhawatirkan oleh Rasul, ada hadis yang mengatakan, sayati 'alan nasi zaman, kata Nabi, akan datang kepada manusia satu masa, di mana pada masa itu la yabqa minal islami illa ismuhu. Nanti yang dikhawatirkan itu Islam tinggal nama. Jadi umat Islamnya banyak, tetapi tidak nampak dalam perilakunya.
yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati ala nasi zaman, akan datang pada manusia suatu masa di mana pada masa itu la yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang kedua, nah ini yang kaitannya dengan Al-Quran, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada yang tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Maksudnya gimana? Maksudnya banyak orang yang punya Quran tapi tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak diamalkan. Sehingga Quran hanya menjadi hiasan-hiasan di lemari buku. Quran hanya jadi hiasan-hiasan di meja kita. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasul, yaitu wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada yang tersisa dari Quran kecuali tinggal tulisannya. Karenanya, sahabat tercinta, mari kita berjuang, berikhtiar agar Al-Quran ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga cara berpikir kita, cara berperilaku kita, cara bicara kita itu benar-benar tersibghah oleh Al-Quran. Dan yang tidak boleh lupa adalah karena Quran ini mengandung mukjizat akliyah, maka sudah bisa dipastikan kalau kita menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Pejuang Al-Quran itu kan orang yang mempelajari, itu kan pejuang Al-Quran. Orang yang mengajarkan, itu kan pejuang Al-Quran. Orang yang mengamalkan, itu pejuang Al-Quran. Nah, ternyata orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sahabat percikan iman, mari kita mantapkan jiwa kita di pekan ketiga bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran. Pastikan bahwa kita menjadi salah satu pejuang Al-Quran. Minimal kita rajin membaca Quran, mempelajari Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Semoga dengan begitu nanti hidup kita berkah. Umur kita berkah, keluarga kita berkah, usaha kita berkah. Itu bagian dari kemukjizatan Al-Quran yang turun kepada kita. Semoga kita semua bisa mengisi Ramadan ini dengan tadabbur Al-Quran, dan semoga ini menjadi Ramadan terindah terbaik selama Ramadan dibanding dengan Ramadan yang sudah kita lewati. Sahabat tercinta, mari kita simpan Al-Quran ini dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam ucapan dan perilaku. Dengan begitu Allah akan menolong kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.